juga amamu ini apa namanya yang kau rapi bagi sekarang manusia biarkan berduduk menang iman terpujilah namamu bersama segala kuasa gerakan dan kau cari mengganggu dalam nama Yesus ya sepenuhnya bersalah demi nama Yesus haleluya amin. Amin. Terima kasih Pak Hendra. Oke, baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom Ibu Pendeta Nini. Puji Tuhan, hari ini kita kumpul kembali bersama-sama dalam Zoom meeting Family Ministry. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, seperti biasa kita akan memuji nama Tuhan. Figur kaya yang takkan melihat berbuatnya yang lemah dikuatkan, yang miskin diberi kaya, yang takkan melihat berbuatnya baik. Hosana, Hosana, Yesus mati bagi. 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 Say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. So the Lord has given. Let the poor say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. So has done. Hosanna, Hosanna, let us Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose. Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose. Hosanna, Hosanna, the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose. Let them say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. It's what the Lord has done in me. Kita lanjutkan kedua sekaligus menyambut firman Tuhan
menyanyikan lagu Tuhan Yesus setia. Di saat engkau susah, Yesus hidup selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam keabadianmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba berhala sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Walaupun kadang kita tidak setia, tetapi Yesus tetap setia. Selalu mengasihi kita. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam keabadianmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia.
Ya, saya persilakan. Banyak. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu pada kami semua di Zoom ini, sehingga bisa kami berkumpul di sini. Tuhan, tumpahkanlah isi hati-Mu, ajarilah kami akan firman-Mu, berikanlah roh hikmat dan wahyu supaya kebenaran ini boleh kami mengerti dan kami hidupi, sehingga nama-Mu selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Tolonglah hamba-Mu ini, karena sungguh tanpa Engkau, hamba tidak mampu. Hanya Kristus yang selalu dimuliakan dalam hidup kami. Kami siap mendengar firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom semuanya. Hari ini saya mau sharing daun tanpa buah. Ya, saudari terkasih, hari ini kita akan merenungkan sebuah kisah singkat. Namun sangat bermakna ya, waktu saya baca firman ini bermakna sekali tentang pohon ara yang penuh daun tapi tidak berbuah. Kita baca sama-sama Markus 11, 12 sampai 14 dulu. Markus 11, 12, keesokan harinya sesudah mereka keluar dari Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendatanginya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa padanya. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya mendengarnya. Jujur ya, kalau kita menanam sesuatu pohon, misalnya pohon mangga, pohon apa sajalah, apa yang kita tunggu? Pasti buah. Kesel nggak kalau kita udah tanam 2 tahun, 3 tahun, buahnya tidak nongol-nongol? Jujur kita pasti kesel. Jadi kemarin saya ke rumah temen, di depannya halamannya nggak gitu besar. Tapi dia punya pohon lenggeng yang dimana cuma sedikit, cuma masih pendek, udah ada buahnya. Jadi udah ada buahnya dan kita dikasih coba. Terus di samping ada temannya, saya bilang, ayo, saya punya rumah, itu pohon lenggengnya gede banget, udah 8 tahun, tapi nggak pernah berbuah. Nah, waktu saya mau pagi ini, saya ingat juga kan, saya lagi udah bikin, saya dengan dia. Terus kamu apain? Ya, saya masih berharap satu hari bisa berbuah. Nah, ini jadi di sini juga saya pikir, iya benar kalau kita nanam, kalau buah yang kita tunggu tidak nongol-nongol, pasti juga kita kesel. Pasti kita berusaha bagaimana supaya itu pohon bisa berbuah. Nah, tindakan Yesus bukan soal marah pada pohon. Yesus tidak mengutuk pohon karena ia marah secara emosional atau kecewa. Kecewa apa? Apakah Tuhan Yesus lapar? Jadi dia bukan marah karena kecewa nggak ada buahnya karena dia lapar, tidak. Tapi Yesus sedang mengajar saya, saudara-saudari semua, itu murid-muridnya tentang hati manusia. Jadi di sini Yesus mengajar pada murid-muridnya. Murid-muridnya siapa ya? Kita. Tentang apa? Tentang hati manusia. Tentang orang yang tampak rohani di luar tapi tidak menghasilkan buah pertobatan. Jadi pohon ara sering melambangkan apa Israel. Kita tahu ya, kalau dulu perjanjian lama orang Israel bagaimana terhadap Tuhan. Walaupun udah melihat banyak mujizat, tapi bangsa Israel tetap tegatung tengkuk, tetap melakukan dosa lah, itu jarang ada yang bisa itu. Jadi dalam konteks ini, ketiadaan buah melambangkan kehidupan rohani yang tidak menghasilkan buah. Meskipun secara lahiriah tampak sehat, banyak daun. Jadi lagi pula waktu Tuhan Yesus datang ke pohon ara itu, apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa pohon ara itu lagi belum musimnya?
Kan kita tahu ya kalau misalnya kita tanam pohon duren, nggak tiap hari itu ada durennya, pasti ada musimnya. Makanya di sini bukan Tuhan itu marah atau kecewa dengan pohon ara itu. Tuhan mau menunjukkan bahwa hati manusia itu kalau dalam pelayanan harus seperti apa. Nah, kita lanjut ke Markus yang 11, 20 sampai 21. Pagi-pagi mereka lewat di situ, mereka melihat pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus dan ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Nah, kalau di sini kita lihat daun itu simbol penampilan luar. Karena apa? Kalau kita belum lihat buah, kita pasti lihat dulu pohon itu daunnya. Jadi daun melambangkan kehidupan dan pertumbuhan dari luar. Banyak orang Kristen yang terlihat rohani, di luar rajin ke gereja, rajin melayani, terus ada yang punya pengetahuan Alkitab yang begitu luar biasa, hafal Alkitab, tutur kata yang baik. Mungkin kalau melayani gereja, kalau kita bilang seminggu sekali, mungkin dia bisa seminggu 5 hari ke gereja melayani. Nah, sibuk tapi kasihnya tidak ada. Tidak ada di dalam rumah tangga pun tidak ada gitu loh. Jadi kadang-kadang apakah kita tidak boleh ibadah, melayani? Justru bagus gitu. Kadang-kadang melayani sampai rumah tangga tidak terurus. Namun sebenarnya apa yang di sini Tuhan katakan? Apakah di sini konteksnya Tuhan cari apa? Cari buah. Buah itu kalau kamu sibuk melayani, yang dilihat apa? Hasilnya apa? Buah yang kamu tunjukkan itu apa? Buah itu banyak ya, nanti kita udah tahu buah itu salah satu kasih. Apakah kamu punya kasih buah-buah roh itu? Jadi kalau di sini buah adalah bukti pertobatan dan kehidupan kita di dalam Kristus. Nah, di sini buah berbicara tentang apa karakter dan perubahan hidup. Apakah kita udah kenal Yesus? Apakah kita ada perubahan? Yang dulu suka marah, tidak sabar. Setelah kenal Yesus, apakah ada perubahan? Ini yang Yesus mau lihat. Ada perubahan hidup di dalam hidup kita. Nah, kalau kita pikir, kalau dulu kita suka marah-marah, sekarang juga masih marah-marah, itu tidak ada perubahan. Itu namanya tidak ada perubahan gitu. Jadi yang mau di mana dulu marah-marah, sekarang mulai lebih sabar. Dulu mabuk-mabuk, sekarang udah mulai tidak minum-minum. Kalau dulu suka rokok, sekarang mungkin udah berhenti, udah kenal Yesus, mungkin lebih baik gitu. Nah, itu yang Tuhan mau lihat. Nah, apakah dalam kehidupan kita ada sifat-sifat dari buah roh? Nah, tadi buah roh itu ada di mana? Kita semua tahu di Galatia 5, 22, 23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, Yesus menginginkan buah pertobatan itu. Tetapi apakah semua 9 buah roh itu ada di dalam hidup kita atau sebaliknya? Nah, kita juga lihat Matius 3 ayat ke-8. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi jangan cuma sekedar ritual. Kalau di gereja mungkin bisa, kalau di gereja banyak ya semua jadi malaikat. Gitu. Keluar dari pintu gereja, di tempat parkir, udah mulai berubah. Nah, itu. Jadi Tuhan mau lihat di dalam pelayanan, di dalam kalau ibadah,
harus juga bisa sama juga di dalam rumah, di dalam pertemuan, di dalam semua, di pelayanannya, di dalam komunitas, di dalam kerjanya, kehidupan sehari-harinya, harusnya buah roh itu ada. Jadi kalau gereja dan umatnya yang hanya sibuk dengan penampilan tanpa perubahan hati adalah seperti pohon ara yang penuh daun tapi hampa maknanya. Nah, kita lihat ya, banyak orang sibuk, gereja-gereja sibuk, wah acara ini, acara itu, sibuk ini, sibuk itu. Nah, tapi tidak ada perubahan hati. Itu yang Tuhan tidak mau. Contoh-contoh daun tanpa buah, kita lihat. Rajin ke gereja, tapi masih menyimpan dendam dan kebencian. Masih suka bohong, suka tipu-tipu gitu. Ya, kalau kita bilang, ya di gereja, kita gereja banyak ya. Orang ke gereja ya ke gereja aja, tapi masih menyimpan dendam, menyimpan kebencian. Menyimpan itu bukan untuk orang lain, tapi orang yang sendiri, keluarganya, yang paling dekat lagi. Nah, aktif dalam pelayanan, tapi hidup dalam dosa tersembunyi. Masih tidak jujur, ya masih ada zina, masih bohong sana, bohong sini, gitu. Hidupnya tidak benar, masih punya banyak dosa. Pintar bicara firman. Hafal firman apa? Hafal dia. Tapi tidak mengampuni orang lain. Menunjukkan kesalahan di media sosial. Wah, begitu luar biasa. Buat kebaikan di mana-mana gitu. Tapi kasar kepada keluarga sendiri. Itu namanya daun tanpa buah. Nah, Tuhan mencari buah di hidup kita. Setiap orang percaya dipanggil untuk berbuah. Jadi, hidup kita kalau udah jadi orang percaya, Tuhan pengen melihat buah. Apalagi kemarin kita baru merayakan pencurahan Roh Kudus. Nah, yang kita bilang, kita justru berbeda dengan agama yang di luar. Sebenarnya kita bukan agama lagi harusnya. Karena apa? Kalau kita bilang, Tuhan yang di luar sana, mereka bilang begitu luar biasa, begitu hebat. Tapi Tuhan itu hanya ada pelajarannya. Tidak ada seperti kita, orang percaya. Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, ada di dalam hidup kita. Jadi itulah kemenangan kita menjadi orang percaya. Jadi kalau misalnya Tuhan mencurahkan Roh Kudus, itu adalah Tuhan di dalam hidup kita. Diri kita itu ada Tuhan, ada penguasa, punya kuasa. Kita harusnya berubah supaya ada perbedaan. Jelas-jelas di mana kita cari yang di luar sana. Tuhan ada di dalam hidupnya. Mereka boleh ngomong, wah saya punya Tuhan mujizat loh bagi saya, Tuhan saya bisa beri ini, beri itu. Cuma itu hanya diajar di luar sana. Tidak ada di dalam diri kita. Tapi kita ini berbeda. Jadi Tuhan mau lihat, kalau kita sudah berbeda, kita harus punya buah. Nah, di sini, bagaimana kita bisa berbuah banyak? Di Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pohon, pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bayangkan, sebuah ranting kecil yang terlepas dari pohon, awalnya mungkin masih hijau. Tapi beberapa hari kemudian ia mulai kering, layu. Akhirnya benar-benar mati kering. Mati. Ranting itu tidak bisa bertahan hidup tanpa batang pohon yang mengalirkan air dan nutrisi. Jadi gimana pun ranting itu harus nempel dengan pohon.
Nah, pohon itu apa? Yesus gitu. Yesus berkata bahwa kita seperti ranting itu, tanpa hubungan yang hidup dan dekat dengan Dia, kita tidak bisa menghasilkan buah. Seperti kasih, kesabaran, kekuatan menghadapi masalah. Atau kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bisa nggak dibeli? Jujur, nggak ada tokonya yang bisa jual itu semua. Jadi itu hanya bisa dapat dari mana? Dari Tuhan. Semua Sang Pencipta yang kasih. Kiranya kalau kita tidak bergantung dengan ranting kita, tidak bergantung dengan pohon itu, kita bisa dapat nggak? Nah, jadi Tuhan mau kita seperti ranting, jadi harus punya hubungan dekat dengan Dia. Karena apa? Begini, kalau saya bilang, saya pernah dengar satu teman, udah 4 tahun, dia kecewa banget dan marah banget dengan suaminya. Tapi sudah lama juga dia tidak mengurus suaminya dan melayani suaminya. Secara manusia, ia sudah sangat marah dan ingin menyerah. Karena dia cuma pikir, orang Kristen nggak boleh cerai. Dia tahan, tapi tidak ada lagi kehidupan yang seperti rumah tangga di dalam rumah itu. Sudah tidak melayani, sudah tidak mengurus suaminya. Untuk makan apapun sudah nggak bisa. Jadi seperti orang kos saja. Mau pisah katanya nggak boleh. Tapi Tuhan kita itu luar biasa. Jadi udah 4 tahun dia kecewa, dia diajak ke retret wanita bijak. Nah, yang dimana 4 tahun dia marah, dia kecewa, dia bisa dijamah dan dia bisa jadinya akhirnya dia bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan, dia bisa doa, rajin berdoa, minta kekuatan. Dia akhirnya bisa mengampuni suaminya dan sebulan setelah itu dia keluar bersaksi. Dia bisa mengampuni suaminya dan dia bilang dia bisa melupakan walaupun kayak nggak seperti dulu lagi. Kalau dia ingat dia benar-benar marah, tapi sekarang dia ingat sepertinya udah nggak ada apa-apa. Nah, itu dari mana? Kalau dia tidak dekat dengan pohonnya, nggak mungkin dia bisa mendapatkannya. Jadi kita bisa mengampuni itu anugerah. Jadi bukan kita bisa beli kehebatan kita mau bilang ampun bisa. Saya tahu mengampuni itu paling susah. Kalau kita bilang ampuni, ya enak aja lu ngomong, lu belum tahu gitu kan. Sebenarnya banyak sih orang, saya dulu juga seperti itu. Kalau disuruh, ya udahlah, ampunin dia lah gitu. Ya enak lu ngomong. Nah, tapi setelah saya mengalami bisa mengampuni itu adalah damai sejahtera yang nggak bisa dibeli. Kita lihat orang itu yang tadinya kita benci, jadi nggak bisa benci. Yang dimana kita tahu nggak ada toko yang bisa menjual pengampunan itu. Hanya dalam Tuhan. Jadi kalau itu buah tinggal di dalam hidup kita, buah dari Kristus itu tinggal di dalam hidup kita, tanpa kekuatan darinya kita tidak bisa melakukan hal itu. Jadi semua itu kita dapat dari semua kekuatan yang diberi Tuhan Yesus. Kita bisa kelihatan sibuk, aktif, bahkan rohani banget di mata orang lain. Wah, hebat ya. Si A, si B ini, wah sering ke gereja, ngomongnya kalau di gereja baik. Tapi kalau baik juga di dalam dimanapun dia berada, itu baru ada buah. Ada daun, ada buah. Jadi kalau kita benar-benar tinggal dalam Yesus, hidup kita tidak akan kosong. Jadi kontesnya apa? Murid kagum pada kutukan Yesus benar-benar terjadi. Kan lihat kan besoknya, Petrus lihat, wah benar Rabi itu sudah kering.
berarti punya kuasa, dan untuk mengatakan sesuatu harus punya iman. Di sini juga menunjukkan apakah kita ikut Yesus punya iman. Contoh, seorang berkata dia percaya akan Tuhan. Dia percaya Tuhan bisa tolong saya. Misalnya besok saya mau bayar kontrakan nih. Saya percaya Tuhan bisa tolong saya. Tapi masih khawatir. Kalau orang yang khawatir, dia selalu takut dengan masa depan. Khawatir anak-anaknya, khawatir dengan penyakitnya. Nah, terus orang yang katanya punya iman tapi masih mengeluh. Dia tahu semua bisa dapat dari Tuhan, tapi mengeluh. Terus imannya kemana? Kalau orang yang suka mengeluh itu adalah orang yang terus menceritakan masa lalu yang nggak habis-habis. Mengeluh dengan kehidupan yang lalu. Dulu saya punya 8 ruko. Hari ini gara-gara si siapa, gara-gara istri saya jadi hancur seperti ini. Apa yang dia dapat kalau saya ketemu orang yang seperti itu. Saya ketemu orang dia cerita tentang 8 rukonya. Dan sekarang dia ambil tongkat. Dia sakit, berobat sana, berobat sini sampai habis. Kalau ketemu selalu cerita tentang masa lalu, cerita tentang gara-gara istrinya lah, dia jadi begitulah, gara-gara begini, begitu, mengeluh terus. Dan saya lihat dia mengeluh terus itu tanpa ada perubahan apa-apa. Orang Kristen loh. Kalau kita bilang, kamu kan percaya Tuhan, kenapa kamu nggak bisa lepas? Semua pasti Tuhan izin. Iya, tapi terus lagi ngomong lagi. Nah, jadi itu orang dalam Tuhan tapi tidak punya iman. Nah, iman bukan hanya perkataan, tapi harus terlihat dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Percaya pada pertolongan Tuhan walau situasi belum berubah. Jadi nggak usah ngeluh-ngeluh, nggak usah khawatir dengan masa depan, mengeluh masa lalu. Percaya aja, walaupun Tuhan belum memberi yang terbaik, sabar. Harus ada ketekunan, kita taat, dan satu, iman kita percaya. Kalau kita percaya pasti asal kita taat. Jadi seperti kita tanam pohon. Buah itu tidak muncul seketika kok. Dia harus dirawat, dipupuk, harus diairin, harus kena matahari. Jadi itu semua itu harus ada waktunya. Jadi saya pikir begini. Saya beli pohon dondong ke dondong. Kan ada yang kecil-kecil begitu ya, lucu. Terus saya ke tempat jual tanaman, saya lihat kecil-kecil saja udah dondongnya udah banyak tergantung di situ. Wah, belilah, udah ada buahnya nih gitu loh. Nah, saya kan tidak tahu bahwa dia cara merawatnya seperti apa sehingga banyak dondongnya itu di dalam pohon itu. Saya bawa pulang. Begitu pulang, saya tunggu dondongnya itu agak gede, malah kering gitu loh. Walaupun saya rajin silam gitu, tapi saya tidak tahu cara merawatnya seperti apa. Saya nggak bisa menikmati buahnya. Jadi di sini jelas, supaya kita bisa berbuah, kita harus jadi ranting yang melekat di pohon. Terus dipelihara terus sama Tuhan. Nah, jadi Yesus menyatakan bahwa sistem keagamaan yang munafik yang hanya tampak luar, tanpa buah rohani sejati akan dihentikan atau dikeringkan. Jadi untuk penutupnya, mari kita sama-sama renungkan, apakah hidup kita hanya dipenuhi daun-daun? Jangan sampai hidup kita indah di luar, pelayanan kita begitu hebat tapi kosong di dalam. Mari kita periksa diri dan bertanya, apakah hidupku menghasilkan buah bagi Tuhan dan sesama?
Ayo, mari kita terus berakar dalam Kristus supaya kita menghasilkan buah yang menyenangkan hatinya. Jadi firman ini menjadi peringatan bagi saya dan saudara semuanya. Kalau ini ada di dalam diri kita, mari setelah kita dengar teguran firman ini, tandanya kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Jangan sampai dikeringkan oleh Tuhan. Ada amin. Yuk kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu ini. Dan menegur dan mengingatkan kami agar kami tidak hanya mendengar menjadi pohon yang penuh daun, tetapi juga menghasilkan buah yang menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, bila selama ini kami hanya sibuk dengan penampilan luar, tetapi lalai dalam membangun hati dan hidup dan yang berkenan kepadamu. Bentuk kami agar menghasilkan buah roh dalam setiap aspek kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk tidak hidup dalam kemunafikan, tapi ke dalam kebenaran dan kasih. Jadikan hidup kami berdampak dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya Bu Nini Kosali yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Memang tema hari ini tentang daun tanpa buah ya. Kita kalau nanam pohon yang tahu kita itu pohon mangga, tapi kalau sudah kita tunggu sampai 7 sampai 10 tahun nggak berbuah, daunnya aja yang banyak, terus pada rontok ya. Kita kerjanya cuma nyapuin ya daun-daun yang kering yang jatuh. Akhirnya gimana kita? Kita pasti akan ambil tindakan ya. Lebih baik nih pohon ini ditebang ya. Bikin kerjaan ya. Apalagi daunnya rindang lagi ya. Itu demikian juga dengan Tuhan ya. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, sudah maaf kata ya, sudah jadi orang Kristen, sudah dari lahir lagi ya, bukan pertengahan ya, seperti saya usia 39 tahun baru bertobat ya. Ini dari lahir ya, tapi nggak jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya ke gereja, ke rutinitas ya. Dia pikir ya sudahlah, yang penting kan saya jadi orang Kristen, saya selamat, saya pasti masuk surga. Kata siapa? Ya, itu kan kata kita sendiri. Kata Tuhan lain, ya. Karena di Filipi 1 ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, ini satu tugas yang mulia. Saya nggak ada cita-cita untuk jadi hamba Tuhan. Tapi rencana Tuhan itu beda dengan rencana kita. Amin. Ya. Saya sangat berterima kasih sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yohanes 15 ayat 16, bukan kau yang memilih aku, tapi aku yang memilih kau. Ya. Saya sudah diinjilin sama 7 pendeta ya. Semuanya nggak masuk, nggak mempan. Tapi ketika Tuhan jamah hati saya ya, melalui reuni ya, di Bali ya, nah itu di situ saya dijamah ya, dan saya komitmen dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menetapkan kita jadi hamba Tuhan, lakukan dengan benar, dengan baik. Amin. Harus singkirkan itu ya. Kristennya bukan KTP ya, bukan KTP itu Kristen tanpa pertobatan ya. Yang di gereja haleluya, di rumah halilintar, di jalanan halelupa ya. Jangan seperti itu. Itu namanya Kristen tomat, tobat kumat ya. Bertobatnya ya kapan-kapan katanya. Waktu hidup kita ini nggak lama, kita ini hidup singkat. Saya selalu pegang di 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kau pergunakan untuk keinginanmu, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Itu yang harus kita lakukan. Sampai kapan? Ya sampai kita dipanggil Tuhan, pulang ke rumah Bapa di surga. Efesus 2 ayat 10 ya, kita ini buatan Allah. Kalau buatan Allah pasti datangnya dari surga. Pulangnya jangan nyasar. Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah.
di dalam Kristus Yesus yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Jadi jangan sebentar di dalam Tuhan, terus di luar Tuhannya lebih lama daripada di dalam Tuhan. Itu namanya tobat kumat. Tapi saya percaya di family ministry nggak ada yang seperti itu. Amin. Lakukan dengan benar selagi kita masih hidup kita diperkenan oleh Tuhan. Kemurahan Tuhan ada, ya. Kita sakit bisa disembuhkan. Kan ada lagunya ya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Nah itu. Ya, berkali-kali Tuhan lakukan kebaikan buat kita. Seharusnya kita berkali-kali juga kita lakukan hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan kita, perbuatan kita. Amin. Ya, Yeremia 7 ayat 3, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam di dalam setiap bait tubuhmu. Lakukan. Ya, karena Mazmur 90 ayat 12, ajar kami Tuhan untuk dapat menghitung hari-hari supaya kami dapat melakukan menjadi orang yang bijak. Amin. Tuhan Yesus berkati Bu Nini Kosali. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Bu Nini Kosali menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kedua anaknya, juga mantunya, juga cucunya, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Besok ibadah family ministry yang melayani Pendeta Agustinus Ferry dari CMC Bandung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan doa syafaat. Siapa doa syafaat? Opung Brahmana Sembiring, silakan Opung. Baik Pak, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan, berkasih Tuhan, kemurahan-Mu, pemeliharaan Tuhan. Sepanjang pagi hari, siang, sore, dan menjelang malam hari ini Tuhan telah kami menerima segala kebaikan Tuhan berserta dengan keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami yakin dan percaya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan telah melihatkan dan mencintai kami. Kami ada sebagaimana ada hingga pada sore malam ini Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan telah melihatkan menjaga lindungi kami, memberkati kami pagi hari, seluruh kegiatan kami, pekerjaan kami masing-masing dan seluruh keluarga kami. Tuhan telah melihatkan menjaga lindungi kami. Dan bahkan kalau kali pada malam sore hari ini kami dapat bersekutu bersama dalam Zoom Family Ministry ibadah sore ini Tuhan, bila apa yang sudah kami lakukan, persekutuan ibadah kami melalui Zoom ini, kami memuji memuliakan Tuhan, biar nama Tuhan ditinggikan, dibesarkan, diagungkan, biar nama-Mu saja Tuhan kami agungkan Bapa. Terima kasih Bapa buat Tuhan, terima kasih juga buat firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati, materaikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Terangi lebih jauh mungkin dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan pencerahan bagi kami untuk kami memahami, mengerti, dan firman-Mu ini adalah melekat Tuhan dalam hati dan pikiran juga Tuhan, agar kami senantiasa Tuhan bukan hanya pendengar firman Tuhan tetapi melakukan firman-Mu sebagaimana firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan kepada kami, agar kami bukan hanya seperti daun yang lebat tetapi daun lebat juga berbuah lebat Tuhan, yang sehingga Tuhan dalam kehidupan kami orang lain mengetahui, melihat bahwa kami yang mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, ada perbedaan Tuhan, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang tidak mengiring Tuhan, dan orang-orang yang suka dan haus akan firman Tuhan, orang-orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami ini adalah suratan yang dapat dibaca semua orang. Sebab itu Tuhan tolong kami kalau hari-hari lalu ada sisi bidang dalam kehidupan kami yang belum pas, belum berkenan kepada Tuhan, belum ada kelihatan hasil buah daripada kehidupan pengiring kami kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, dan kalau kelemahan kekurangan kami, ampuni kami Tuhan, sucikan semua salah dosa dan pelanggaran kami dengan kuasa darah-Mu, dan mari Tuhan beri hati yang pikiran baru, dan berikan Tuhan, curahkanlah kasih karunia-Mu pada kami melimpah-limpah Tuhan. Dan Aku memberkati hamba-Mu ini, Bu Nini ini, keluarganya, pelayanannya, rumah tangganya, berkati Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani, Kau berkati kesehatannya, Tuhan, segala kebutuhan pergumulan hamba ini, Tuhan tolong Kau
nyatakan kasih-Mu Tuhan apapun yang dia hadapi. Tapi Tuhan kami mengucap syukur bahwa hamba-Mu dan kami semua hanya mengandalkan Tuhan. Kami percaya banyak hal yang dalam kehidupan kami tetap mau untuk diproses untuk kami menjadi bejana yang indah Tuhan. Sehingga Tuhan dalam kehidupan kami ini nama Tuhan muliakan. Bila kami senantiasa seperti emas yang teruji, walaupun barang beban berat yang kami hadapi jalani dalam kehidupan ini Tuhan, tapi kami bersukacita karena Engkau itu katakan pada kami, bersukacitalah senantiasa di dalam segala hal dan mengucap syukur. Itulah yang Tuhan inginkan bila apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Tatkala kami dalam senang dan susah, tatkala kami dalam permasalahan yang kami hadapi dalam kehidupan ini Tuhan, biarlah hati kami senantiasa limpah dengan ucapan syukur dan biarlah kami senantiasa Tuhan, hati kami, mata kami tetap tertuju kepada Tuhan karena kami tahu bahwa Engkau sudah berjanji kepada kami, tidak pernah Engkau mengingkari, bahwa Tuhan senantiasa menggenapi janji-Mu dan Tuhan senantiasa menolong seluruh keluarga kami masing-masing. Tuhan Kau tetap peliharakan memberkati kami. Apapun yang permasalahan bagi kami, tapi kami percaya Tuhan Kau tolong kami. Kami tak berdoa juga Tuhan buat pelayanan family ministry ini Tuhan, biar Engkau memberkati. Begitu bagi Gembala Pak Komingwan dan juga Pak Wendra, Tuhan Kau peliharakan memberkati dan bahkan segala pergumulan hamba-Mu ini Kau juga senantiasa tolong, Kau memberkati. Bagi kami semuanya, baik yang pengurus ini Tuhan, kami mesti Kau berkati, Pak Sumarmo, Pak Joni dan yang lain-lainnya Tuhan, Kau juga tetap memberkati. Dan apapun pergumulannya, permasalahan dihadapi Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau menyatakan kasih-Mu dan semuanya indah pada waktunya Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah kami senantiasa datang menaikkan puji syukur kami atas kasih dan anugerah Tuhan dan kemurahan-Mu kepada kami. Tetap kami berdoa juga bagi bangsa negara kami Tuhan, untuk kesejahteraan bangsa kami, untuk kesejahteraan kota kami. Kami juga berdoa Tuhan juga Presiden Prabowo dan Wakil Presiden pada saat ini Tuhan, biarlah mereka juga Tuhan memikirkan untuk kesejahteraan, untuk kepentingan bangsa ini, tidak memikirkan kepentingan pribadi dan golongan, tetapi memikirkan untuk seluruh rakyat bangsa Indonesia Tuhan. Indonesia Tuhan diberkati, kemuliaan Tuhan dinyatakan karena juga Tuhan mencurahkan kasih-Mu bagi bangsa kami. Kau mengasihi bangsa kami, Kau mencintai bangsa kami Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Karena itu Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, bila Engkau melawat mereka juga mungkin pelayanan dan penginjilan di desa, di pelosok tanah air ini, dimanapun mereka berada, di Sumatera sampai Papua sana Tuhan, Engkau tolong lawat zaman, berkati semuanya, berikan kekuatan. Kalau ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Kalau ada permasalahan diberikan jalan keluar. Nyatakan belas kasih-Mu bagi kami, bagi bangsa kami Tuhan. Begitu juga kami berdoa Tuhan buat semua gereja-gereja, baik sinode dari Protestan, Katolik, baik juga karismatik, aliran Pentakosta, semua bersatu Tuhan, untuk Tuhan amanat agung yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk kami lakukan. Bila dalam kehidupan kami ini, melalui kehidupan kami, orang boleh datang kepada Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, kerajaan surga diperlebar Tuhan. Sebab itu Tuhan pelengkapi kami dengan roh hikmat dan urapan kuasa-Mu senantiasa pada kami. Agar kemanapun kami berada, kami dapat menjadi alat anugerah Tuhan, menjadi berkat dan calon berkat. Nama-Mu dimuliakan. Kami juga berdoa bagi bangsa-bangsa di benua Amerika, Afrika, Eropa, Asia, Australia. Tuhan, Engkau melihat semua keadaan bangsa-bangsa di dunia ini. Kalau ada hal-hal yang Tuhan terjadi, Tuhan pertikaian antara bangsa, baik di Timur Tengah sana, baik juga di Eropa sana, Tuhan Kau tolong semuanya yang sedang bertikai, biarlah Engkau damaikan, Kau biarkah berikan pemahaman pengertian untuk damai dunia, damai bagi kami semuanya, sehingga Tuhan kami menikmati kasih Tuhan-Mu dengan senantiasa penuh ketenangan Bapa. Terima kasih Bapa surga, mungkin ada musibah atau banjir, bencana alam apapun yang dihadapi terdapat. Semua anak-anak Tuhan Kau tolong berikan Tuhan kasih karunia-Mu, berkat-Mu tercurah bagi kami. Lagi kami minta dan kami berdoa buat pemerintahan kami ini agar berjalan dengan baik Bapa. Apapun yang dihadapi bangsa ini, agar semuanya orang-orang yang mungkin tidak
suka dengan damai, tetapi mereka mungkin membuat gara-gara. Tuhan, tetapi sadarkan mereka, ampuni mereka, berikan taubat nasional bagi bangsa kami, sehingga Tuhan bangsa ini Tuhan dikasihani Tuhan. Terima kasih Bapak Surga Bapa Tuhan. Sekali lagi mari Tuhan pilihkan kami semuanya malam ini juga, pilihkan dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dan memberkati kami malam hari. Terima kasih Bapak Surga Bapa, kasih Tuhan kemurahan berkat-Mu kepada kami. Kami kembalikan pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu di dalam melayani Tuhan, menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan dilanjutkan dengan